Pernah Anda membayangkan saat kita menyalakan kompor atau listrik di Jakarta lah, sumber kekuatannya mungkin berasal dari ribuan kilometer di ujung Indonesia Timur, dari perut bumi Papua atau Laut Dalam Maluku. Kita sering menyebut Indonesia sebagai negara yang kaya, tapi selama kita hanya melihat timur sebagai cadangan, bukan sebagai pusat. Di Papua ada Tangguh yang telah beroperasi dan Warim yang potensinya sangat besar atau bahkan raksasa. Di Maluku kita punya Masela yang masih menuntut waktu, yang masih butuh kehandalan untuk bisa mengeksplorasi dengan hal yang tentu akan dirasakan manfaatnya. Tapi yang jadi pertanyaan begini, mengapa butuh waktu yang cukup lama, puluhan tahun untuk mengubah potensi itu menjadi api di rumah warga kita sendiri? Dan di episode kali ini kita akan membedah harta karun gas di Papua dan Maluku. Saya Rudi, inilah Gas Talk. Kita akan membahas bersama dengan Bapak Widiawan Prawiratmadja, pakar energi dan pernah menjabat sebagai Gubernur OPEC periode 2015-2016, staf khusus Menteri SDM dan juga terlibat aktif di SKK Migas. Terima kasih Pak Wawan. Terima kasih sudah mengundang. Iya, beberapa episode yang lalu itu begitu tajam pembahasannya nih Pak, begitu dalam. Dan ini kita akan lebih spesifik tentang dua harta karun kita yang kita miliki. Dan mungkin mudah-mudahan Bapak nanti bisa lebih banyak lagi menjelaskan hal itu. Secara singkat bisa dijelaskan Pak, seberapa signifikan sih Pak posisi Papua dan Maluku kalau kita melihat dari perspektif cadangan gas nasional kita saat ini Pak? Ya memang konteksnya adalah ini kan ada beberapa basin di Indonesia yang selama ini masih belum tereksplorasi secara masif. Ya. Dan itu ada alasannya. Kenapa? Karena kan di tempat-tempat yang infrastrukturnya baik, ada orang yang punya bisa mau bikin perusahaan, mau apa segala macam itu, sehingga pada saat misalnya energi diketemukan, demand itu bisa langsung terserap, ya kan? Atau dia punya misalnya infrastruktur pelabuhan, infrastruktur tempat-tempat di mana kalau orang mau berusaha itu bisa cepat. Nah, ini kan ya memang karena tempatnya itu tidak terlalu mudah dijangkau, dan juga begitu kita lihat bahwa misalnya cadangannya itu terletak di bawah laut yang cukup dalam. Ya mau nggak mau kan itu membutuhkan selain waktu yang cukup panjang juga biaya yang tidak sedikit. Nah, jadi untuk itu barang itu kalau ketemu di daerah-daerah tersebut biasanya volumenya cukup besar. Besar. Ya, besar. Jadi kita bayangkan saja misalnya nih ya, di Tangguh itu ada 3 bahasanya itu pabrik. 3 pabrik LNG. Jadi 3 kali 3,8 juta ton. Oh iya. Ya, misalnya gitu ya. Nah, untuk di Abadi Masela dia akan ada 2 pabrik yang masing-masing 4,75 ton. Jadi besar. Dua-duanya 9,5. Ya. Jadi dengan 2 pabrik dia bisa Nah, dengan kondisi yang begitu besar, otomatis keekonomiannya jadi bisa kita coba menjadi skala ekonomi yang baik gitu, walaupun dia berada di tempat yang in the middle of nowhere gitu Nah, dengan kondisi seperti itu, ini tadi kan kalau kita bilang bahwa ini kekayaan besar sekali, dan kalau kita manfaatkan, bukan hanya kita akan mendapatkan gasnya yang kita butuh, tetapi kegiatan ekonomi di daerah itu yang katanya tadi agak sedikit tertinggal, itu menjadi bisa kita majukan. Pusatnya justru di sana. Jadi di situ, misalnya kita bikin
pabrik pupuknya ya di situ. Di situ. Bikin yang baru-baru misalnya amonia atau Di apa segala sana. di sana. Jadi kita bikin sentra-sentra baru yang ada, dan orang-orangnya jadi terserap tenaga kerjanya dan sebagainya, dan ada. Jadi ada pemerataan yang bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan di luar itu tempat-tempat lain. misalnya di Jawa. Artinya gitu. bahasanya bukan lagi sebagai cadangan, tetapi justru mereka adalah pusatnya di Ya, situ, betul, Pak. Ya? betul, Oke. betul, ya. Berapa lama sih Pak Tangguh itu sudah berjalan, Pak? Tangguh itu udah cukup lama ya, jadi memang dia sudah berproduksi agak lama, dan sekarang baru nambah lagi satu pabrik lagi kan, jadi yang ketiga. Jadi jangan nanti kaget kalau misalnya di Masela ini juga sekarang 2 kali 4,75 kali 9,5 gitu, ada satu lagi atau cadangannya mungkin masih sangat bisa dikembangkan. Jadi bahasanya tuh upside-nya makin sangat potensial, dan kalau itu bisa terjadi kan infrastrukturnya yang sekarang kita modalin itu sudah ada barangnya di situ, jadi tinggal nambah. Sama Tangguh dibikin pertama kali tren 1 tren 2, pabrik 1 pabrik 2, sekarang pabrik 3 di lokasi yang sama. Nah, konteks ini kan nantinya sebisa mungkin ini menjadi sentra-sentra pertumbuhan baru lah, gitu ya, menjadi tempat yang sebaiknya itu dia menciptakan tempat-tempat di mana dia menjadi pusat lah, pusat untuk kegiatan ekonomi, kegiatan industri, pendidikan dan sebagainya dan seterusnya. Karena kan kita menyadari betul bahwa Indonesia ini khususnya di tempat-tempat yang sudah kita tahu menjadi sumber dayanya ditemukan, itu belum cukup untuk dikembalikan kepada daerah itu sendiri, gitu ya. Dan kalau memang itu yang kita menjadi tujuan utama, karena yang namanya kita punya kekayaan itu kan bukan hanya untuk supaya pemenuhan energinya, dia itu menjadi sumber untuk kegiatan ekonomi, mulai dari investasi sampai ke nanti trickle down efeknya, multiplier efeknya, segala macamnya itu di situ. Yang paling utamanya nanti ke sana. Itu Tangguh. Warimbasin, apakah betul Pak lebih besar potensinya dari Blok Masela? Mudah-mudahan begini ya, karena kan Warimbasin itu kelanjutan dari Papua Nugini. Papua Nugininya udah berproduksi. Kenapa kitanya belum gitu ya. Nah, kita mensinyalir barang itu juga ada, tapi kan ada beberapa hal yang mungkin perlu ada misalnya ada daerah-daerah yang tidak boleh dieksplorasi. Karena misalnya itu adalah lingkungan yang tidak bisa secara itunya tidak bisa dipakai lah gitu ya. Warimbasin di Papua termasuk yang tidak bisa dieksplorasi? Iya, ada konteks di mana dia adalah tanah yang apa namanya itu ya. Secara lingkungan dia menjadi tempat yang tidak mudah untuk langsung dilakukan eksplorasi. Nah, pengecualian itu ya kita ngerti lah ya, beberapa lingkungan itu harus kita proteksi secara alam segala macam. Tapi kan kalau kita melakukan eksplorasi migas itu kan nggak serta-merta mereka udah bisa lah memilah-milah sehingga tidak akan merusak lingkungan gitu loh ya. Oke, misalnya itu salah satu faktor. Tetapi kalau kita melihat dari Blok Masela Pak ya, kenapa sih Pak Blok Masela itu lambat progresnya dibandingkan dengan tingkat kebutuhan kita akan gas itu sendiri? Nah itu menurut saya kesalahannya juga kita sendiri, kita semualah gitu ya, kita nggak karena kita tidak konsisten. Jadi misalnya pada waktu itu diputuskan untuk dilakukan pengembangan offshore, jadi bukan di daratan. Udah setuju ke sana, udah mau dikembangin gitu. Tiba-tiba pemerintah bilang, wah ini bagusnya onshore gitu. Kalau dari awal aja, ini kan Masela sama Ichthys di Australia ditemukan pada waktu yang sama. Di tahun 98. Ya 2000 lah, tahun 2000. Ichthys udah berproduksi selama 2 tahun. 2 tahun nih. Kita masih tahun 2030. Ketinggalan jauh. Iya. Jadi kebayang nggak
untuk investor untuk memonetisasi temuan, kalau makin lama kan biayanya makin besar. Oke. Nah, yang kayak begini ini kita memang mau nggak mau harus mengakui bahwa kita tidak mudah untuk melakukan usaha itu, tidak mudah. Kalau kita bicara target net zero emission, Pak, sejauh mana proyek gas kita di timur ini akan bisa dikatakan betul-betul sebagai jembatan menuju transisi energi? Kita maunya kan memang net zero emission. Yeah. Net zero emission itu kalau dari sisi energi itu tidak mungkin menjadi nol, Pak. Karena dia akan selalu ada emisinya. Nolnya itu di offset. Yeah. Dari misalnya hutan, dari land use, dari kita bisa mengabsorbnya ke vegetasi kita, ke mangrove, kemana segala macam itu. Nah, memang kan kita udah mencoba nih. Misalnya kita tidak mengembangkan lagi pembangkit yang menggunakan batu bara. Oke. Nah, tapi saya orang yang realistis, Pak. Kita berusaha sebisa mungkin untuk beralih kepada energi bersih. Itu udah pasti. Nah, sekarang kita bilang aja begini. Kalau misalnya kita tidak bisa menambah PLTU batubara, apakah gas kita cukup? Ya. Apakah pembangkit lain ada? Ya. Nah, kalau nggak ada, nah gimana nih dapetinnya? Sementara energi nggak boleh mati. Iya. Misalnya mau beralih ke nuklir, bukan beralih, menambah kapasitas pakai nuklir karena dia nggak ada emisi. Oke, kapan nih nuklir butuh waktu nih? Kapan kita harus sudah mulai gitu? Terus untuk masalah geothermal ini supaya lebih masif, bagaimana cara penetrasinya? Ya harus dipikirkan sedemikian rupa karena ujung-ujungnya adalah keekonomian, Pak. Nah, keekonomian ini bahasa ekonomnya itu harus ada insentif dan disinsentif. Nah, insentif itu adalah kita melakukan investasi ke depan yang kita tahu ini baik, mau nggak mau dia harus dikasih yang namanya kemudahan-kemudahan. Gitu ya. Sementara yang sebenarnya bahasanya itu harusnya kita kasih disinsentif, misalnya batu bara. Kan nggak banyak di negara itu yang batu baranya disubsidi. Di kita disubsidi. Iya. Ya, disubsidi. Jadi PLN dan industri dalam negeri beli batu bara itu di bawah harga pasar. Iya. Nah, kalau kondisinya seperti itu kan terbalik, harusnya yang dikasih disubsidi itu yang energi terbarukannya gitu. Nah, masalahnya sekarang itu kita punya beberapa keterbatasan. Salah satu keterbatasannya misalnya mau nggak mau kalau kita mengelola ini dengan harga yang bahasanya tuh harga keekonomian, nah harus ada orang yang memang pertama dari sisi politiknya bisa menerima. Karena kalau harga itu sesuai dengan harga aslinya gitu ya, akan banyak yang protes, dan itu secara politik apakah kita bisa apa enggak. Karena kan bahasanya begini, Pak ya, kalau ekonom melihatnya ini subsidi diberikan kepada semua orang. Iya. Padahal kalau kita bandingkan orang mampu dengan orang tidak mampu, itu mengkonsumsi energi lebih banyak yang mana? Yang mampu. Orang kaya konsumsi energinya lebih boros, iya. lebih banyak, iya. Lebih banyak by default gitu ya. Lah, dia kok disubsidi, artinya kan subsidinya tidak tepat sasaran. Padahal kita maunya mensubsidi kepada orang-orang yang kurang mampu. Iya, yang untuk mengakses energinya itu tidak seperti orang yang mampu tadi. Nah kalau kita mau memberikan kepada orang-orang yang tidak mampu, itu mandat undang-undang. Ya. Kalau itu kita lakukan, tapi untuk orang-orang mampu, ya jangan dong disubsidi. Iya. Gitu. Kan itu sudah diberlakukan sekarang ini, Pak. Belum. Belum. Ya, Pak, balik lagi ke beberapa aset yang kita miliki. Warimbasin, Masela, kemudian Tangguh tadi nih, Pak ya. Seberapa besar, atau kembali ke tadi yang Bapak sampaikan, lebih baik mana? Memikirkan infrastruktur untuk memenuhi kebutuhan yang jauh di barat, atau menempatkan kebutuhan-kebutuhan itu di sekitar sumbernya?
sentra ekonominya harus lumayan beragam. Dan kita Tidak bisa langsung berarti ya. ya, jadi konteksnya adalah kan kita melihat apa saja sih yang potensi Iya. gitu ya. Potensi salah satunya energi. Jadi energi bisa jadi dasar untuk memulai itu. Tapi potensinya bisa dikembangkan. Ada mineral. Ya. Halmahera misalnya di Sulawesi Tenggara. Kan energinya dulu dong. Begitu energi dapat, semua itu dapat. Tapi kan kekhawatiran orang adalah ini kan semuanya industri ekstraktif. Mineral pun ekstraktif. Yang ditakutkan adalah ini diambil, tapi begitu dikuras, nanti habis, nggak ada apa-apa lagi. Iya. Padahal kan kita maunya ini kita olah sedemikian rupa. Jadi kalau menurut saya, kebijakan hilirisasi itu udah sangat benar. Oke. Karena dia adanya di tempat itu. Dan kita meningkatkan nilai tambah dari yang tadinya raw material menjadi sesuatu yang jauh lebih berguna. Nah, ini nggak mudah, Pak. Karena kenapa sih orang lebih senang mengimpor aja bahan baku dari kita dan dibuat? Karena yang mereka lakukan di tempat lain sehingga mereka mengolah itu yang dilakukan adalah membuat ekosistem. Nah, di kita ekosistem ini tidak diperhitungkan. Jadi misalnya bikin smelter, ya udah smelter aja gitu. Iya. Tapi seharusnya kan ada lagi misalnya kalau mau lebih canggih misalnya untuk digitalisasi dia harus bikin chip. Iya. Ya, kalau misalnya kan tidak cukup misalnya kita mau bikin baterai untuk mobil listrik. Mobil baterai buat listrik mobil ini listrik, kemudian ada mobil listriknya. Mobil listrik kan butuhnya kan bukan hanya baterai, ada chip apa segala macam gitu. Nah kalau mereka itu harus juga ngimpor dari tempat lain yang orang lain duluan, misalnya Malaysia, Thailand, Vietnam udah mikirin gitu, kita nggak mikirin. Nah gimana caranya kita mikirin itu? Nah misalnya nih Kalimantan Utara itu ada atau bahkan Papua punya sungai besar-besar yang bisa jadi PLTA kelas luar biasa besar. Nah sementara investor terutama dari luar itu membutuhkan akses kepada energi terbarukan. Ya. Air kan energi terbarukan. Ya. Kebetulan di situ. Nah, kalau kita mengembangkan PLTA di tempat yang tadi saya sebut itu, nggak ada demand-nya, kan kita harus bikin ekosistem. Itu. Artinya ekosistem itu siapa? Mestinya negara. Ekosistem itu harus diciptakan dulu, dan itu sudah kawasan ekonomi khususnya kawasan industrinya. Jadi pada saat kita mau melakukan hilirisasi itu mesti dikombinasikan dengan berbagai menyiapkan ekosistem sehingga dia tidak berdiri sendiri. Gitu. Nah pada saat ini jadi satu, kita bisa mengangkat. Ya kembali lagi tadi bahwa kebijakan investasinya harus konsisten. Itu satu dulu ya. Pertama itu dan harus memikirkan ekosistemnya harus jadi juga di sana. Iya harus jadi juga. Oke. Tapi kalau bicara sebelum kita ke bagian-bagian akhir ini Pak, saya masih penasaran Pak Wawan. Kebijakan apa menurut Pak Wawan yang paling mendesak untuk disinkronkan kalau begitu Pak, agar ya eksplorasi di cadangan-cadangan gas kita itu betul-betul berjalan, tidak macet di birokrasi. Jadi konteksnya kita itu kalau dari saya ya kan kita udah bicara lagi fundamental ke masalah ekonomi ini. Ekonomi ini kan sederhana, konsumsi, investasi, government spending, ekspor dan impor gitu ya. Kenapa Indonesia sulit untuk naik dari atas 5%? Itu karena sisi investasi itu kita mempunyai modal yang jauh lebih sedikit dibandingkan kebutuhan untuk naik di atas 5%. Gitu ya. Jadi kuncinya nih sebenarnya investasi. Kalau investasi kemampuan investasi nasional kita yang masih berkurang, mau nggak mau kan harus dulu dari luar. Nah sementara tadi kita udah bahas atau sebelumnya di episode sebelumnya kita bahas, orang mau ke sini investasi takut karena kita itu ternyata bukan tempat investasi yang mudah. Kita membuat investor menjadi susah, resikonya tinggi, bahasa ekonominya itu ICOR kita kegedean, incremental capital output ratio. Bahasa gampangnya kita itu ekonomi biaya tinggi. Itu kita ini. Jadi kalau mau gampangnya gini aja. Kok bisa barang impor dari luar itu lebih murah dibanding kalau kita bikin sendiri. Nah itu PR.
PR-nya apa? Harus melakukan reformasi banyak hal. Oke. Jadi hal-hal yang sifatnya membawa ketidakpastian, Iya, iya, kepastian hukum, Iya. kriminalisasi dan Iya. sebagainya itu membawa menciptakan kontribusi kepada biaya ekonomi tinggi ini. Iya. Biaya ekonomi tinggi ini yang menjadi PR utama kita. Baik. Masuknya dari mana nih? Kalau saya dari seorang energi, hilirisasi dibuat sedemikian rupa tidak lagi menjadi biaya ekonomi tinggi. Nah, gimana tuh caranya? Itu PR-nya. Itu PR-nya. Oke, artinya kalau kita kembali lagi kepada aset yang kita miliki nih, Pak Wawan dan juga sahabat energi, Timur Indonesia ternyata bukan lagi sekedar masa depan ini, Pak. Tetapi mereka adalah sekarang bagi ketahanan energi kita. Dan itu kunci. Dan itu kunci. Iya. Ya. Dan gas yang melimpah yang kita miliki tidak akan berarti apa-apa tanpa nyali untuk mengeksekusi infrastruktur dan empati untuk merangkul masyarakat lokal. Ekosistem tadi. Ekosistem itu harus diciptakan. dibikin Semua agar dan ekonomi biaya tinggi itu PR kita semua. harus betul-betul dicarikan solusinya. Dan tentu saya ingin mendengar pendapat dari sahabat energi yang kami tunggu. Menurut kalian atau menurut Anda, apa sih tantangan terbesar untuk membuat proyek gas di Timur yang seringkali memakan waktu yang lama? Sampaikan opini, sampaikan pendapat Anda semuanya melalui kolom komentar atau tag kami di media sosial Indonesia Gas Society atau IGS. Saya Rudi, sampai jumpa di episode berikutnya.